Kalau mau menggusur, datangkan otoritas di sini. BP Batam ke sini yang menggusur. Bukan preman. Ini bukan negara barbar, ya. Puluh tahun miliki rumah warga perumahan Marselia tahap 2 Batam terancam digusur pengembang baru. Batam. Halopos.com, warga perumahan Marselia tahap 2 Kota Batam berkumpul untuk menunggu kedatangan dari pihak PT Karimun Pinang Jaya yang dikabarkan akan bersosialisasi kepada warga untuk memberikan ganti rugi kurang lebih 40 rumah warga yang masuk dalam penetapan lokasi PL PT Karimun Pinang Jaya. Senin tanggal 20 Maret tahun 2023, sore. Warga yang sudah lebih dari 20 tahun tinggal di perumahan tersebut merasa dirugikan oleh pihak pengembang PT Karimun Pinang Jaya. Pasalnya warga sudah membeli dan membayar serta memiliki dokumen perjanjian jual beli. Warga menolak bertemu dengan PT Karimun Jaya di sini. Warga mau ketemunya di kantor BP saja. Itu sudah saya sampaikan ke PT Karimun Jaya. Karena hari ini undangannya kan jam 3. Jelas Iwan Ketua RT 9 Blok D Perumahan Marselia tahap 2 kepada awak media. Karena kita semua sama-sama menjaga agar Batam ini tetap aman, kondusif. Orang bodoh ini kan udah banyak dibunuh Belanda. Nah, tinggal kita yang pintar-pintar semua. Jadi kalaupun memang mau masuk di sini atau apapun, harus ada prosedurnya. Di sini ada RT, RW, ada warga juga yang terkena dampak. Harus moral etika itu harus kita jaga ketika kita masuk ke satu kampung atau satu wilayah. Tapi ketika masuk dengan gaya preman, ini yang sangat kita sayangkan. Karena di sini kita bukan baru 1-2 tahun kita di sini. Kita di sini sudah 20-an tahun lebih kita di tempatin rumah ini. Lalu ketika dengan dasar hanya PL lalu datang bilang mau sosialisasi atau apa, yang jelas bahwa kita tidak menolak, tapi kalau memang mau berbicara tentang legalitas lahan ini, ayo kita ke BP Batam. Intinya hanya itu. Ada terkait surat menyurat pihak satu PT mengklaim bahwa legalitas mereka sudah lengkap terkait kepengurusan lahan di Batam. Warga juga merasa punya legalitas. PT apa? Ya, yang mengklaim ya. Berapa hektar bang dia punya? Katanya ada 14 hektar ya. Sebelum PT Karimun Jaya siapa? Kemarin kalau nggak salah PT Antara Pak ya? Ya, PT Antara. Ada itu sejarahnya. Jadi ada berapa rumah yang diklaim milik PT Karimun Jaya, Bang? Kurang lebih 40 Bapak ya. Itu yang udah bangunan. Udah Yang udah ada warga semua. Warga tersebut udah mendiami 23 tahun. Dari tahun 2000 warga udah bertempat di situ. Ada SP1, SP2 yang mereka layangkan? Ada pernah dapat surat dari mereka? Enggak ada. Belum ada. Tak ada. Tiba-tiba mereka datang mengklaim bahwa ini hak dia. Dia yang melunasi WTO-nya dari 2020 sampai 2040. Itulah klaiman dia. Sedangkan pegang mereka, dia datang sama kita, cuma datang berupa macam preman. Tanpa menunjukkan satu validasi data, satu legalitas yang kita tengok itu nggak ada. Cuma dengan verbal klaim bahwa ini lahan dia. Ada instruksi dari mereka Pak kemarin itu? Instruksi dari mereka karena ini dia udah clearkan WTO-nya dari 2020 sampai 2040, dia minta lahan ini didiskusikan sama warga untuk meninggalkan tempat ini karena dia ada satu rekonstruksi yang baru mungkin untuk dialokasikan di sini. Kira-kira itu yang validasi kita itu ada. Validasi itu menurut pembelian kita yang pertama.
sebenarnya kita nggak kenal dengan PT Karimun Jaya ini. Kita beli ke Antara dulu. Sementara dengan kondisi yang ada, kami akan mencoba diskusi dulu ya ke BPPH bagaimana. Cuma dengan yang ada sekarang, kami berharap sih BP Batam hadir. Jadi mungkin kami akan suratin BP Batam sebagai penanggung jawab di permasalahan inilah. Mudah-mudahan bisa didudukkan. Setelah itu mungkin nanti kita pikirkan langkah-langkah berikutnya. Rumah kita ini kan berdiri duluan jauh sebelum legalitas yang dimiliki oleh PT Karimun Jaya. Kita PBB di registrasinya masih tahun ini masih hidup. PBB jalan terus Pak ya? PBB jalan terus. Ya, jadi ini ya, prinsipnya itu menurut saya nggak ada satu masalah yang nggak bisa diselesaikan. Itu dulu, ya kan? Nah yang kedua, sesuai tadi apa yang disampaikan oleh penasihat hukum dari warga, memang perlu didudukkan ya antara pihak BP, pengembang dan perwakilan dari masyarakat tentunya, kan begitu. Nah selanjutnya menurut saya memang harus dipertanyakan kembali legalitas masing-masing. Artinya ini kan kita nggak bisa kita bilang kami punya legalitas atau si pengembang bilang kami punya legalitas. Ini tidak akan pernah tidak akan pernah kita tahu sampai sejauh mana legalitas itu apabila ini tidak dipertemukan. Kan gitu. Makanya kalau saya sebenarnya korban, ada rumah juga di sini. Saya punya saran itu kalau bisa ya tokoh-tokoh masyarakat ya maupun dari penasihat daripada warga itu bisa mempertemukan baik itu dari BP Batam pengusahanya maupun dari warganya. Itu mungkin solusi yang terbaik menurut saya. Dan kami beli sudah lunas. Ya. Sehingga jikalau mereka punya PL, maka otorita harusnya menarik ini PL. Atau kalau mau menggusur, datangkan otorita di sini. BP Batam ke sini yang menggusur. Bukan preman. Ini bukan negara barbar, ya. Kita saudara kita dikepung segitu banyak hanya ngusur satu orang. Mengenaskan. Yang ngepur siapa? Semua adalah preman dan tidak ada BP Batam. Jika ada BP Batam, ya, dan dalam waktu dekat kami konsolidasi dan kami akan demo ke BP Batam, ya. Kami adalah konsumen yang beritikat baik dan dilindungi oleh hukum. Ini perlu dicatat besar-besar, ya Pak ya. Jadi kami Ada upaya hukum tidak? iya, karena untuk menghentikan seperti ini sebetulnya adalah langkah hukum, yaitu pengaduan, ya. Hanya masalahnya adalah ini kita berlawanan dengan penguasa. Penguasa ada dua, yaitu penguasa pemerintah dan penguasa yang punya uang. Uang ini kalau sudah bicara semuanya bisa terjadi. Kami masyarakat hanya rumah satu-satunya, ya. Kemudian kalau berurusan dengan pengadilan, mau berapa biaya lagi harus kami keluarkan? Tentu kami tidak sanggup dengan itu, ya. Tetapi sedaya upaya kami, ya, satukan kekuatan untuk bisa hadir di BP Batam dan DPRD dalam waktu dekat. Mudah-mudahan sebelum puasa. Hingga berita ini dipublikasikan, pihak media mencoba menghubungi pihak perusahaan PT Karimun Pinang Jaya dari Batam, Kepulauan Riau. Halopos.com melaporkan.